Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Sohibul Bait Pak Haji RW, yang kami hormati Ustadz Barawi, Ustadz Nurdin, Ustadz Sadam, juga yang kami hormati Ustadz Zakaria, Ustadz Abbas, juga bapak-bapak jamaah Masjid Baitul Salam, para santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Baitul Salam, dan juga para hadirin semuanya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Pak JRW dalam rangka tahlilan, ya, juga nanti diiringi dengan bacaan Yasin, doa bersama untuk tahlilan hari ketiga, ya, hari ketiga dari almarhumah Faridah Nada Mutia binti Haji Ponco Sigit. Juga nanti ada doa untuk para almarhumah dari keluarga dan kerabat dari Pak Haji RW. Salawat serta salam mari selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara pada malam hari ini diawali pembukaan dari saya, dan juga nanti langsung baca tahlil, Yasin, zikir, doa-doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Barawi. Kemudian dilanjutkan nanti ada tausiah dari Ustadz Zakaria dan Ustadz Abbas. Demikian untuk mengawali acara pada malam hari ini. Untuk selanjutnya mari kita lanjutkan dengan acara yang pertama, yaitu tahlilan, baca Yasin, dan juga doa-doa untuk almarhumah dari Sohibul Bait Pak Haji Ponco Sigit. Untuk acara pertama kami langsung saja kita bersama. Untuk acara pertama mari kita ini kepada Ustadz Barawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah wal qiraah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' ahli baitihi. Syukurullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى روح من إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والملائكة المقربين ونخص خصوصا إلى رسولنا ولأشرف المتين قدس الله سره العزيز ونفعنا به وبعلومه وأمته وبركاته وأنواره وأسراره ونفاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. منكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين
والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi kafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'dinuka diyanana wa anfusana wa auladana wa amwalana wa kulla shay'in a'tainana. Allahumma ij'alna fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi bagin innaka على كل شيء قدير. اللهم ثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وإلى خير قربنا وعن شر بعدنا واغفر ذنوبنا واقض ديوننا واقض حوائجاتنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل خير كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ثم إلى رؤوس المرحومة عبدك الفقيرة
Ibu Ananda Faridah Nadia Mutia binti Haji Punco Sigit, Sumari ususun almarhumah Haja Kusmiati binti Sahirin, Sumari ususun almarhum Haji Esarti bin Bapak Kartopowiro, Sumari ususun almarhum Bapak Eko Priyatianto bin Bapak Haji Sarti bin, Sumari ususun almarhum Bapak Haji Rusdi Hasban Basri bin Hasban Basri, Sumari ususun almarhum Sarawan Parakasa bin Haji Rusdi Hasan Basri, Sumari ususun almarhumah Darasiyah binti Hawa, Sumari ususun almarhumah Mama binti Bahwa, Sumari ususun almarhum Sopiro bin Adam, Sumari ususun almarhum Kurtopiro bin Adam, Sumari ususun almarhumah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahri, ususan almarhumah fi hadzal makan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjil rahmah wasyafa wal maghfirah min ahli kubur, ususan almarhumah Farida bin Deputia binti Bapak Haji Ponco Sigit min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal kubraha rawdah min riyadil jannah wa la tajal ufra min ufatin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Fatihah. Ya Karim birhamna ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan doa, zikir, sholawat untuk almarhum Ananda Faridah Nadia Mutia dan juga almarhumah dari kerabat dari Pak Haji RW dan juga mungkin tetangga sini ada juga ikut almarhum Bapak Eko juga. Mudah-mudahan semua amalan kita, bacaan kita pada malam hari ini, semua doa kita, semua sholawat kita, semua zikir kita itu bisa sampai kepada almarhumah. Mudah-mudahan semua almarhumah diampuni segala kesalahan dan hilafnya. Semoga diringankan di alam kuburnya, diluaskan di alam kuburnya, dan semoga husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya pada malam hari ini, sebelum kita mengangkat acara berikutnya, yaitu akan diisi oleh tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Zakaria. Ustadz Zakaria kata Ustadz. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Amin tadzakur jiranin biji salami mazan tandam an jarami muqlatim bidami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
الفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa izah muttafaqun alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para guru, para ustaz, para kiai yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Musibah, keluarga besar Bapak Haji Punco. Begitupun dengan iringan doa kita semua, senantiasa beliau diberikan sehat, diberikan panjang umur, diberikan ketetapan iman Islam, kesabaran, keikhlasan atas menerima takdir tentunya yang berat untuk diterima. Dan ini semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan saya cintai, saya banggakan para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan senantiasa generasi-generasi ini menjadi generasi yang islami, generasi yang selalu istiqomah di jalan Allah, generasi yang selalu mendapatkan ridho Allah dan perlindungan Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, salawat dan salam tetap tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tahlil, jamaah ta'ziyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat itu yang langsung kita rasakan, bisa kita lihat, maupun nikmat yang tanpa kita sadari, ini tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani beliau menerangkan bahwasanya nikmat itu kalau menurut bahasa ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan saat kita mendapatkan nikmat dari Allah, seandainya kita lagi jalan, tahu-tahu kita ditawarin kopi, alhamdulillah dapat kopi. Nah, inilah ucapan alhamdulillah yang spontan, yang seketika kita ucapkan. Inilah ucapan
rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau menurut syariat, ma'an amallahu, banyak nikmat yang Allah berikan, ini yang harus digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Supaya kita tahu fungsi nikmat tersebut. Kita sadari jantung kita bisa berdetak kalau bukan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita bisa melihat, tentunya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang contoh kecil, maaf, kita beli kacamata harga 25 juta, tapi mata kita nggak bisa melihat. Yang mahal nikmat melihatnya apa kacamatanya? Melihatnya. Pakai kacamata 3.000 harganya, mata normal. Nah ini yang mahal tentu nikmat yang kita rasakan dengan mata bisa melihat. Percuma kita pakai kacamata 30 juta tapi mata kita merem, nggak bisa melihat. Ya, sama juga bohong. Nah inilah nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang harus kita sadari, yang harus kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan di malam hari ini juga kita duduk di sini, Allah catat sebagai tambahan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi di dalam surat Yasin dijelaskan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Cuma Allah yang catatannya gak bakalan hilang. Perbuatan kita selama hidup di muka bumi ini, baik dan buruknya udah ditulis, dicatat dan disimpan di Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan selama hidup di dunia, begitu kita ketangkep masih kita bisa ngeles, masih kita bisa bohong, agar supaya kita terhindar dari yang namanya hukum. Tapi kalau udah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, semua video kehidupan kita akan diputar kembali, dan disitulah nyata kemaksiatan, kebaikan yang kita tanamkan selama hidup di dunia ini akan terlihat dan tampak oleh kita sendiri. Kebaikan yang kita tanamkan akan kembali kepada kita, begitupun sebaliknya keburukan yang kita tanamkan akan kembali kepada kita. Kita manfaatkan umur kita, kesehatan kita, nikmat yang Allah kasih, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara kematian, inilah yang namanya misterius. Usia bukan jadi jaminan. Kita tahu almarhumah putri kesayangan dari Bapak Haji Ponco usianya masih 16 tahun. Jauh kalau dibandingin sama kita. Kalau seandainya usia atau umur jadi syarat untuk mati, tentunya yang tua lebih dulu. Tapi inilah yang namanya kematian. Semua datangnya tiba-tiba. Al-maut ya'ti baghtatan. Kematian datangnya tiba-tiba dan tanpa ada kata-kata pemberitahuan dulu. Kalau dikasih tahu dulu lah enak ya. Seandainya kita besok, kapan minggu besok mau mati nih, katanya besok mati, jangan, besok saya mau hajatan dulu, pengen makan mana, ntar ngapa besok aja lah, satunya lagi minggu lagi. Ini kalau dikasih informasi. Tapi nama ya tiba-tiba, datangnya tiba-tiba. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita apa sebagai hamba? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia ke muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu bukan cuma sholat doang,
ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah yang sifatnya langsung hablum minallah dan juga ibadah yang sifatnya hablum minan nas, harus balance, harus imbang. Urusan akhirat terus sama hablum minan nasnya kita abaikan juga salah. Pernah suatu ketika ada seorang solehah perempuan. Ini yang namanya ibadah nggak pernah ditinggal sama dia, sholat sunnah, puasa sunnah nggak pernah ditinggal. Saking getolnya ibadah, dia melalaikan kewajibannya kepada sesama. Nah begitu dia meninggal dunia, dia ditaruh di dalam neraka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia protes, ya Rob, bukankah saya ini ahli ibadah selama saya hidup di dunia? Kemana amal ibadah saya? Kemana tulisannya? Kemana catatannya? Kok nggak ada? Justru saya dikasih, dibalas dengan neraka. Memang iya, kamu ahli ibadah, nurut patuh kepada kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selain ibadah hablum minallah, hablum minan nasnya kamu abaikan, inilah yang menjadikan kamu aku letakkan di dalam api neraka. Nah, inilah yang hablum minallah dikerjakan, hablum minan nas kita kerjakan. Jangan sampai kita lalaikan di keduanya. Agar supaya apa? Agar supaya kita termasuk orang-orang yang selalu beruntung, hidup di dunia enak, hidup di akhirat bahagia. Itulah harapan kita semua. Kita jadikan pelajaran di malam hari ini. Kepergian almarhumah pada malam hari ini adalah malam yang ketiga. Berarti usia jatah hidup kita udah kurang 3 hari. Ini kita kudu sadar. Kita sadar bahwa umur kita udah kurang 3 hari. Seandainya usia kita udah 63 tahun, seandainya mau dijadiin 66 tahun, berarti kurang berapa usia kita di saat ini? Kalau seandainya 3 hari lagi kita meninggal, ini harus kita jadikan benar-benar pukulan. Sekarang kita tahlil, besok kita ditahlil. Ini gak ada yang tahu. Kita jadikan itibar, contoh pukulan buat kita yang masih hidup. Jangan mentang-mentang badan kita gagah, gemuk, sehat, ya kan? Kita punya pandangan mati saya masih jauh. Kenapa? Ngelihat kondisi seger buger, badan sehat, umur muda, masih gagah. Ini gak jadi jaminan. Tentunya semua rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita persiapkan bekal dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Dan mudah-mudahan apabila emang ajal udah menjemput kita, nantinya kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pernah suatu ketika, satu lagi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sayangnya Rasulullah sama umatnya, masalah kematian pun ini diperhatikan sama Rasulullah. Ya Rob, saya minta dan kabulkanlah permintaan saya ini. Kamu mau minta apa? Kalau bahasa kita, kamu mau minta apa ya Muhammad? Saya minta terimalah taubatnya umatku sebelum mereka meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya aku terima taubat umatmu 1 tahun sebelum ajalnya terpisah dari jasadnya. Rasulullah mendengar jawaban Allah seperti itu menangis sejadi-jadinya. Rasulullah mengajukan lagi pertanyaan, jangan ya Rob, jangan setahun kelamaan. Terus berapa? Singkat cerita 1 minggu aku terima taubat umatmu sebelum ajalnya terpisah dari jasadnya. Semakin jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Terus bagaimana, apa yang kamu pinta ya Muhammad? Kata Allah, ya Rob,
1 minggu saya tahu keimanan umatku, sekarang dia taubat, besok dia maksiat lagi. Kadang 1 hari maksiat dan belum sempat istighfar, belum sempat taubat. Jangan 1 minggu ya Rob, saya minta 1 permintaan lagi, tolong kabulkan ya Rob. Lalu Allah menurunkan firman-Nya yang dikatakan hadis qudsi, innallaha la yaqbalu taubatan abduhu ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah tidak menerima taubatnya seorang hamba apabila ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu senangnya mendengar jawaban dari Allah, mengumpulkan para sahabat dan umat yang lainnya, menyampaikan innallaha tadi. Wahai sahabatku, wahai umat-umatku, wahai pengikutku, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubat kalian kalau nyawa kalian udah sampai tenggorokan. Maka perbanyaklah, gunakanlah kesempatan ini untuk terus kalian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja sekilas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk al-fakir dan umumnya buat jamaah sekalian. Kita manfaatkan umur kita ini dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila sekali lagi kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq ihdinas siratal mustaqim. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zakaria. Selanjutnya tausiah biar lebih mantap ya Bapak-bapak jamaah semuanya. Masih ada tausiah satu lagi dari Ustadz Abbas. Monggo dipersilakan Ustadz. Kalau disuruh tausiah nggak datang saya niatnya mau hadir aja karena beliau sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, para alim ulama, Masya Allah, ini di sini banyak hadir ulama-ulama kita, guru-guru kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah muliakan beliau-beliau, panjangkan umurnya, manfaat ilmunya, serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus saudara saya, sahabat saya, Ahlul Bait, Sahibul Musibah, Bapak Ponco W. Sigit beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan iman, ketambahan, kesabaran, diterima iman dan amal solehnya yang baru saja ditinggalkan oleh putri tercinta, anak bungsu lagi ya Pak ya. Anak bungsu itu anak yang paling disayang biasanya, Masya Allah. Tapi mungkin Allah berikan amanah kepada Bapak Punco dan Ibu hanya sampai di usia 16 tahun. Semoga pengorbanan kedua orang tuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal soleh, serta Ananda almarhumah diterima iman dan amal solehnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan riyadhah min riyadhil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, serta para asatid, santri-santri, Masya Allah ya, didoain oleh santri ini luar biasa. Santrinya hafid lagi, pahalanya mudah-mudahan mengalir kepada almarhumah. Di belakang sana juga ada anak-anak muda, Masya Allah. Ini teman-temannya ya, teman sekolah apa teman lain? Teman abangnya. Turut mendoakan juga semoga almarhumah mendapatkan kebahagiaan di alam kubur, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf nih Ustaz, ya Allah jadi grogi saya nih. Tadi udah disampaikan panjang lebar tausiahnya oleh Ustaz Zakaria. Sebenarnya sepanjang dan sebanyak apapun tausiah yang disampaikan, sesungguhnya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa amalkan nasihat ulama, guru-guru kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nggak banyak-banyak. Ada satu ilmu yang disampaikan kalau kita amalkan jauh lebih manfaat ya bagi kehidupan kita. Namun saya mohon maaf, mungkin sekedar menambahkan sedikit ya ilmu yang telah Allah amanahkan kepada saya. Saya juga nggak tahu tadi ya, hadir di sini memang cuma mau ikut tahlilan aja, tahu main tembak aja nih Pak Eka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi disampaikan bahwa sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kematian adalah kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar. Ini adalah keputusan Allah. Tadi juga disampaikan tidak pandang bulu, mau tua mau muda, kalau waktunya mati ya mati. Jangankan kita manusia biasa, kekasih Allah, para nabi, para rasul, termasuk baginda Nabi Muhammad SAW, disebutkan di dalam ayat Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun.
Kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad akan mati sebagaimana orang-orang terdahulu juga telah meninggal dunia, telah diwafatkan oleh Allah. Kekasih-kekasih Allah saja diwafatkan oleh Allah, padahal mereka punya jasa besar, diturunkan ke muka bumi untuk mendakwahkan agama Allah, menyampaikan li'ila kalimatillah la ilaha illallah. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Semua para nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, wahai manusia, tidak ada yang berhak kalian sembah kecuali hanya Allah. Niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi dimatikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memang ajal itu sudah tiba. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang raja namanya Fir'aun. Kenal nggak sama Fir'aun? Tahu Fir'aun? Tahu. Kenal nggak? Kenalan di mana? Ya. Fir'aun itu paling ditakuti sama rakyatnya. Gak ada tuh raja yang sehebat Fir'aun, paling ditakuti sama rakyatnya, punya bala tentara ribuan, bahkan bukan hanya bala tentara tetapi juga punya tukang sihirnya ribuan. Dan yang paling dahsyat lagi, Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Coba, manusia berani menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, katanya. Itu saat itu ulama katakan itu iblis berteriak, kaget dengan ucapan Fir'aun. Kalau bahasa kita gila laun, gila laun. Mungkin setannya orang Betawi kali ini. Gila laun. Gua aja yang nggak nyembah Allah, nggak pernah ngaku sebagai Tuhan, nggak berani. Tapi lu berani-beraninya ngaku sebagai Tuhan. Setan aja kaget, iblis, mendengar Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tetapi sehebat apapun seorang raja, walaupun ditakuti oleh rakyatnya, ujung-ujungnya mati-mati juga. Jadi dalam sejarah, satu-satunya yang mengaku Tuhan tapi mati juga adalah Fir'aun. Ya. Tuhan yang mati adalah Fir'aun. Mati. Kita juga begitu, suatu saat mati juga. Walaupun kita berdoa, ya Allah, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kayak nyanyian. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi kata Allah, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allahu Akbar. Setiap umat pasti akan tiba waktu, habis umurnya. Setiap umat pasti akan tiba ajalnya. Tidak bisa ditunda-tunda walau sesaat sekalipun. Tidak bisa diminta untuk didahulukan kematiannya. Ya Allah, aku hidup di dunia ini sengsara banget. Mau makan aja susah, utang di mana-mana, kredit rumah belum lunas, kredit motor belum lunas. Capek ya Allah aku hidup.
mendingin mati aja sekalian. Sekarang ya Allah aku udah siap mati daripada nanggung hutang. Tetapi sudah ditentukan saat kematiannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang muda jangan merasa saya masih muda, matinya masih panjang. Padahal ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran yang hari ini kita peringati. Umurnya berapa? 16 tahun. Subhanallah. Dan kita bilang logikanya harusnya bukan 3 hari yang lalu meninggal, nanti tunggu 60-70 tahun. Tetapi inilah ketentuan Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Kematian tidak ada hubungannya dengan sakit. Banyak orang, kalau ada orang meninggal dunia, yang ditanya duluan apa? Sakitnya apa, Pak? Gitu kan? Padahal yang sakit mati, yang nggak sakit juga mati. Saya punya tetangga, dikagetkan kita, lagi tidur, begitu asar dibangunin sama istrinya, dibangunin untuk sholat, nggak bangun-bangun, kecapean kali, udah biarin aja dulu. Jam 4 dibangunin, nggak bangun juga. Jam 5 dibangunin, nggak bangun juga. Dibawa ke rumah sakit, ternyata sudah nggak ada. Sehat walafiat, seger buger, meninggal dalam keadaan tidur. Jadi Masya Allah, ini misteri rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun kita lari, kalau kematian itu akan tiba, pasti datang juga. Ada orang kaya sakit, berobat di Indonesia nggak mempan. Tahu nggak mempan? Tahu? Nggak sembuh-sembuh, ya. Pindah rumah sakit sini nggak sembuh, pindah rumah sakit sini nggak sembuh. Ngapain dia berobat pindah-pindah? Pengen tetap hidup, pengen sehat. Sampai ke Singapura, Masya Allah, banyak duitnya ya nggak? Kalau kita kan nggak punya duit ya, berobat paling banter ke puskesmas, pakai BPJS, gratis. Ini sampai ke Singapura, ke Amerika, ke Inggris. Ya. Tapi kata Allah, apa ayatnya? Qul innal mauta alladhi minhu fa innahu mulaqikum. Masya Allah. Ya. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu takuti, yang kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu pasti akan menemuimu juga, pasti akan mendatangimu juga. Walaupun berobat di Singapura, walaupun berobat di Amerika, waktunya mati juga. Gak bisa kita lari kemanapun. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini, Masya Allah, ya, mari sama-sama kita jemput kematian yang indah. Kita semua menginginkan kematian kita kematian yang indah. Maka kita yang pertama harus sempurnakan iman kita. Kita senantiasa perbarui iman kita setiap saat. Karena iman itu, kata Rasulullah, yazid wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kata ulama, yang bertambah dan berkurang itu imannya sahabat. Kalau iman kita kayaknya berkurang terus ya. Tambahannya nggak tahu tuh, ya.
berkurang terus. Ngeri kalau iman kita lagi berkurang atau lepas, tiba-tiba Allah utus malaikat maut datang kepada kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah perintahkan kepada kita, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana caranya ya Rasulullah kami memperbaharui iman kami? Kata sahabat, qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan, menzikirkan, mendakwahkan kalimat iman, yaitu kalimat la ilaha illallah. Terus menerus kita dakwahkan, kita zikirkan kalimat ini sampai masuk ke dalam hati yang paling dalam, meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali hanya Allah saja. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita menyembah, tempat kita mengadu, tempat kita memohon pertolongan, nggak ada yang lain. Tanamkan di dalam hati kita yang paling dalam sampai kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Rasulullah memberikan garansi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir ucapannya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia meninggal, dakhalal jannah, wajib baginya masuk surga. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan iman kepada Allah. Ya, kita pengen mati lagi sholat, amin. Pengen mati lagi baca Quran, kita pengen mati lagi zikir, kita pengen mati lagi dakwah, menyampaikan agama Allah, menolong agama Allah, Masya Allah. Kita pengen mati lagi sholat tahajud. Inilah kematian indah yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu yang kedua, kita bawa bekal dalam kehidupan kita menuju kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Bekal yang paling utama kata Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Takut kepada Allah dimanapun kita berada. Orang yang takut itu dia akan senantiasa menjaga perintah-perintah Allah. Sesibuk apapun perintah, kalau sudah datang perintah Allah, maka tinggalkan kesibukan itu. Misalnya sholat, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang paling pertama kali akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Apabila sholatnya sudah betul, benar sesuai dengan perintah Allah, sunnah Rasulullah, maka semua amalnya dianggap benar. Sholatnya rusak, maka semua amalnya dianggap rusak. Sholat seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Sholat seperti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid di awal waktu di mana azan dikumandangkan. Ya. Bagi laki-laki, sholatnya dijaga awal waktu berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan. Ya. Jangan kita pakai aturan sendiri. Kalau pakai aturan sendiri, maunya sholat di rumah aja, sama aja. Ya, padahal Rasulullah pernah mencontohkan laki-laki
yang sudah balik ya sholat di rumah sampai akhir hayat beliau. Ketika beliau sakit dalam keadaan parah, Rasulullah sering pingsan, mengambil air wudhu aja susah payah. Begitu mendengar suara azan berkumandang, Rasulullah panggil dua orang sahabatnya, Sayyidina Ali menantu beliau dan Sayyidina Abbas bin Fadl, minta dipapah. Dipapah Rasulullah, dituntun dalam keadaan sakit. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah dijamin gak punya dosa. Maksud dalam keadaan sakit Rasulullah masih minta dipapah, dituntun datang ke masjid, sehingga Rasulullah tidak sanggup berdiri. Dan Rasulullah perintahkan Sayyidina Umar untuk menjadi imam, pertama kali mengimami Rasulullah dan sahabat yang lain. Ya, sudah dijamin masuk surga. Orang yang sudah dijamin tidak punya dosa, tapi tidak pernah meninggalkan sholat dan berjamaah. Ya, kita belum ada jaminan, Pak. Sudah ada jaminan belum kita masuk surga? Sudah ada jaminan belum kita diampuni dosa-dosa kita? Walaupun kita istighfarnya 100 kali setiap hari, 1000 kali setiap hari, ya. Karena amalan sholat itu amalan yang paling utama. Jangan sampai kita tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Man arifal masjid arifahullah. Barang siapa yang cinta kepada masjid, maka Allah akan mencintainya, ya. Orang yang cinta kepada masjid berarti dia senantiasa memakmurkan masjid. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid termasuk golongan orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ciri orang yang beriman itu senantiasa memakmurkan masjid. Ya, yang ketiga, kita bertobat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita dosanya menghadap kepada Allah, dosa kita sudah bersih, maka itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Tadi Ustaz membimbing kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya, kita mohon pada Allah semoga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan diberi kemampuan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena kelemahan dan kebodohan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.